Oh, ini sudah tadi. Maka yang kedua itu ada misi Exodus. Nah, Exodus ini adalah tindakan misioner Allah dalam sejarah untuk menyatakan dirinya sebagai pembebas yang berpihak kepada yang tertindas. Tujuannya adalah agar nama Allah dimasyhurkan di seluruh bumi dan Israel menjadi kerajaan imam. Jadi tadi misi penciptaan, maka yang berikutnya adalah misi Exodus. Nah, di dalam misi Exodus ini dilihat bahwa tindakan Allah menyatakan dirinya sebagai pembebas ini berpihak kepada kaum yang tertindas. Contohnya pada saat itu bangsa Israel tertindas. Tuhan pilih Musa untuk melakukan misinya Tuhan. Nah, dalam perjalanan ada orang-orang muda yang dipilih oleh Musa untuk melanjutkan misi yang ditetapkan oleh Allah kepada bangsa Israel, yaitu Yosua dan Kaleb. Tujuannya kenapa Bapak Ibu? Supaya agar nama Allah itu dimasyhurkan di seluruh bumi. Dan Israel itu menjadi kerajaan imam bagi yang lain. Inilah tujuan Tuhan. Di dalam misi Exodus ini, mereka dipanggil untuk menjadi terang. Ya. Jadi bangsa Israel dipanggil untuk menjadi terang. Jadi sejak semula mereka ditentukan dan ditetapkan oleh Tuhan untuk jadi berkat. Ya. Nah, di sana dikatakan misi ada 3 bagian, ada misi sentripetal, teladan etis, dan pembebasan. Israel menjadi pusat daya tarik melalui kekudusan hidup yang membuat bangsa lain itu mencari Allah. Nah, kalau kita lihat di sini Israel menjadi pusat daya tarik kekudusan hidup yang membuat bangsa lain mencari Allah. Kira-kira Bapak Ibu sependapat tidak dengan hal ini? Nah, setelah dari penciptaan kita masuk Exodus dan kita masuk di misi kehambaan yang ketiga. Nah, misi kehambaan ini dimulai dengan sebuah kata yang disebut Ebed Yahweh. Ya. Nyanyian hamba Tuhan dalam Yesaya menunjukkan dimensi keteladanan misi, ketaatan dan penderitaan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk kesetiaan dalam penderitaan, dan untuk kesaksian hidup yang rendah hati. Nah, kalau misi kehambaan ini tadi di sana ada masuk siapa? Ada Nuh. Dimulai dari yang namanya spiritual. Spiritual ini pasti ngomong tentang kerohanian kita, pasti ngomong tentang roh, jiwa roh kita. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui inisiatif kasih, missio Dei. Makanya Yohanes 3 ayat 16 dimulai dengan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu, satu kali kelak semua nubuat akan lenyap, bahasa roh akan lenyap, ya. Tetapi yang tinggal hanya 3 hal. Apa itu? Iman, pengharapan, dan kasih. Iman. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kasih. Karena pribadi Tuhan adalah kasih, maka kasihlah menjadi penutup dari segala sesuatunya. Bagian yang kedua disebut dengan sosial dan dialog. Ini tujuannya adalah untuk membangun kembali relasi yang rusak akibat kecurigaan, permusuhan, dan perbedaan. God. Jadi, misi rekonsiliasi ada 3 bagian. Ada spiritual, ada sosial dan dialog, kemudian ada inklusif. Setelah itu
masuk di yang namanya missio Dei atau misi Allah Tritunggal. Nah, ini lebih kepada dinamika pengutusan. Bapa mengutus anak, Bapa dan anak mengutus Roh Kudus, Allah Tritunggal mengutus gereja ke dalam dunia. Tadi malam kita sudah sempat membahas tentang bagian yang ini. Ada 3 pilar daripada teologi misi. Yang pertama itu missio Christi, missio Spiritus, dan missio Ecclesia. Nah, dikatakan missio Christi adalah inkarnasi sebagai tanda tindakan misioner terbesar. Yesus sebagai pola misi, kasih, pengorbanan, dan solidaritas. Gereja sebagai rahim misi yang merawat, membentuk, dan melahirkan para pelaku belas kasih. Theos. Ya. Dikatakan 1000%, 100%. Gereja bukan kerajaan Allah, melainkan instrumen untuk menghadirkan tanda-tanda pemerintahan Allah. Jadi gereja itu bukan kerajaan Allah, tapi gereja hanya menjadi instrumen untuk menghadirkan kerajaan Allah. Makanya di dalam doa Bapa kami disebut, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hadirkanlah kerajaan Allah di bumi. Dimulai dari mana? Rumah kita. Halo. Ketika kerajaan